Bab 2366. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Semua kaisar, buru-buru menyerang Lu Chen, kamu harus meledakkan pertahanan perisai Lu Chen. Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama sedang terburu-buru, dan sambil memanggil kaisar binatang laut lainnya, dia bergegas ke Lu Chen terlebih dahulu. Di seluruh medan perang kaisar, yang paling kuat bukanlah kaisar, tetapi Lu Chen yang bukan kaisar. Menebas kaisar bersayap dan melukai Xian, 1 lawan 1, tak terkalahkan. Terlebih lagi, Lu Chen sekarang memiliki perisai dan pertahanan setengah kaisar, yang bahkan lebih kuat. Jika Anda tidak mengelilinginya secara berkelompok, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Lu Chen, dan binatang asap ungu itu dalam bahaya. Keberuntungan Kaisar Agung telah hilang, dan binatang asap ungu tidak boleh hilang, jika tidak, klan gurita tidak akan memiliki harapan. Pada saat itu, semua kaisar binatang laut menoleh satu demi satu, dan segera menyerang Legiun Zelot, dan semua memusatkan tembakan ke arah Lu Chen. Dia hendak melawan Xian Bis, tetapi monster laut tua berpangkat tinggi itu tiba-tiba bergegas keluar dan berbaring di depan Xian Bis, membuat Lu Chen marah. Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama melakukan ini, jelas dia tidak menginginkan nyawanya, dia menggunakan hidupnya untuk memblokir pisau binatang asap ungu itu. Tapi setelah memenggal kepala kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama, kaisar binatang laut lainnya juga membunuhnya, jadi dia ditahan. Karena kamu ingin segera bereinkarnasi, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Lu Chen tidak sopan lagi, jika dia tidak membersihkan jalan, dia tidak akan bisa membunuh binatang asap ungu itu. Bahkan jika Anda ingin memotongnya, potonglah seluruhnya. Bagaimanapun, dengan restu dari perisai utama Kaisar Ban, Kaisar binatang laut sebanyak apapun tidak akan bisa masuk, karena takut pada burung. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, 8 tentakel Kaisar binatang laut berpangkat tinggi hancur, dan bersama dengan tubuh besarnya, meledak menjadi kanopi berdarah. Membunuh. Kaisar binatang laut lainnya tiba, menerkam dari segala arah, mengepung Lu Chen lapis demi lapis, dan segera menyerang. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit dan menutupi tanah, dan mereka melakukan serangan perlindungan terhadap Lu Chen, tetapi memicu pertahanan perisai di tubuh Lu Chen. Bum bum bum, kuali kekaisaran berputar dengan cepat, dan terbang mengelilingi Lu Chen seperti kilat, menahan semua serangan, dan membuat ledakan yang mengejutkan. Semua kekuatan tentakel dibawa ke bawah oleh periuk kekaisaran dan hancur berkeping-keping. Kuali kekaisaran tidak mengalami kerusakan apapun, dan semakin banyak tentakel yang datang, semakin banyak tentakel yang datang, dan pertahanannya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Meskipun pertahanan pot kekaisaran tidak normal, Raja Binatang Laut masih harus terus menyerang. Jika periuk kekaisaran tidak dihancurkan, tidak ada cara untuk membunuh Lu Chen. Dan Lu Chen, tentu saja, dia tidak terluka, dan terus mengangkat pisaunya untuk berkorban ke langit, satu demi satu pisau, membunuh satu demi satu kaisar binatang laut. Kekuatan tempur Lu Chen benar-benar sangat kuat. Jika kaisar tidak keluar, Lu Chen tidak terkalahkan. Bahkan jika kaisar keluar, Lu Chen masih tak terkalahkan. Mustahil. Setelah Lu Chen menjadi kaisar, Anda meminta seorang kaisar agung untuk mencoba pedang Lu Chen. Pada saat ini, kaisar juga bangkit untuk membantu Lu Chen. Ada juga diskusi dalam perjalanan, dan mereka semua mengagumi Lu Chen. Jangan pernah berpikir untuk datang menyelamatkan Lu Chen. Xian Bis mendengus, dan secara pribadi memimpin tim pasukan untuk mengalahkan kaisar. Lu Chen terlalu kuat, selama tidak meledak, Xian Bis tidak ingin bertarung dengannya. Pada saat ini, ketika kaisar datang untuk membantu Lu Chen, Xian Bis tidak akan mentolerirnya, dan tentu saja ingin menekannya. Kaisar juga memiliki perisai pertahanan setengah kaisar, tapi itu bukanlah perisai utama naga gemuk. Kekuatan pertahanannya tidak setinggi pot kaisar, tetapi sebanding dengan tembok pertempuran. Masih tidak ada masalah untuk menahan beberapa serangan dari kaisar binatang laut tingkat tinggi. Hanya saja kekuatan tempur para kaisar jauh dari milik Lu Chen. Kekuatan fisiknya berbeda-beda, kekuatan tempurnya bervariasi dari tinggi ke rendah, dan mereka berada di bawah. Mereka ditekan dan dipukuli oleh Raja Binatang Laut di atas, dan situasinya tidak menguntungkan. Hanya ada beberapa kaisar kuat yang memiliki kekuatan untuk maju. Orang tua buta itu, memotong 8 kali untuk membuka jalan, dan membunuh beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi berturut-turut. Sangguan Jin,
dilindungi oleh Jiao besar dan didominasi oleh naga gemuk, kewalahan oleh pertahanannya, tapi dia menggunakan pedang kemauan untuk melawan jalan berdarah. Ming Yue dan Anyu mengendarai giok unicorn bersama-sama, dan unicorn itu meraung untuk membuka jalan, dan bertarung berdampingan, dan membunuhnya dengan ganda Zanyu. Ling Huang dan Ling Hua bekerja sama untuk menyapu medan dingin, yang satu tua dan yang satu muda, berjuang keras dan menerobos secara paksa. Kaisar binatang tua itu hampir bergegas, tetapi ketika dia bertemu dengan binatang asap ungu itu, bahkan perlindungan diri pun menjadi masalah, jadi dia tidak bisa berpikir untuk melangkah lebih jauh. Ruhua dan Lingxi bekerja sama dan mencoba banyak terobosan, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Keenam orang ini bergegas keluar dari garis pertahanan Xian Bis dan membunuh Kaisar Binatang Laut yang mengepung dan menekan Lu Chen, tetapi mereka tidak bisa masuk lagi. Kaisar Binatang Laut yang mengepung dan menekan Lu Chen adalah kekuatan utama. Jumlah mereka banyak, semuanya berlevel tinggi, dan semuanya sangat kuat. Bagaimana 6 kaisar bisa membunuh mereka? Jika kamu tidak bisa masuk, ayo bertarung di luar. Ini setara dengan mendekompresi Lu Chen, dan efeknya sama. Kata orang tua buta itu sambil membelah langit. Oleh karena itu, 6 kaisar tidak bersikeras untuk bergabung dengan Lu Chen, dan bertempur di luar kelompok kaisar binatang laut, memaksa kelompok kaisar binatang laut membagi kekuatan mereka untuk melawan. Pada saat ini, garis pertahanan Legiun Fanatik menjadi tenang, tetapi dunia luar hancur, matahari dan bulan menjadi gelap. Namun, di atas langit, kanopi darah terus bermekaran, daging dan darah terus beterbangan, dan mayat terus berjatuhan. Tapi, itulah jatuhnya Kaisar Binatang Laut. Di pihak Kaisar, apakah mereka telah jatuh? Setiap orang mendapat berkah dari pertahanan perisai setengah Kaisar, kekuatan pertahanannya kuat, jika pertahanan perisai tidak dipatahkan, orang akan baik-baik saja. Medan perang Kaisar adalah pertempuran dengan intensitas tinggi, dan konsumsi energinya sangat cepat. Terutama para kaisar, jumlah mereka terlalu sedikit, mereka bertarung sangat keras, dan mereka terus-menerus terluka, sehingga memakan waktu lebih cepat. Meski dengan dukungan ribuan dokter di bawah ini, masih ada beberapa orang yang terlalu lemah untuk bertahan. Setelah setengah batang dupa, sebagian besar kaisar telah ditindas oleh Xian Bis dan orang banyak. Hanya Ruhua, Lingxi, Wanyan, Cai Niao dan Xiao Qian yang terus berjuang di bawah tekanan, hanya untuk berbagi sedikit tekanan lagi untuk Lu Chen. Benar sekali, dari 2 hantu wanita tersebut, hanya Xiao Qian yang masih berdiri hingga saat ini. Dan Xiao Di sudah lama dikalahkan. Dan pemilik keduanya, Aisan, tidak membawanya jatuh, dan pada akhirnya dipukuli bersama Gao Hai. Setelah setengah batang dupa lagi, Xiao Qian juga dipukuli, dan Wan Yan serta Cai Niao bahkan tidak menyingkirkan Ruhua. Dan Ling Ten, perisai di tubuhnya rusak, dan dia masih berjuang untuk bertahan, bertarung sampai mati tanpa mundur. Di antara 10 pelayan, Lingxi adalah yang termuda dan paling berbakat, hampir tidak kalah dengan Sang Guanjin. Sayangnya Lingxi hanya memiliki 1 kaisar, dan kemampuan bertarungnya tidak terlalu menonjol, sehingga dia tidak dapat membunuh beberapa kaisar binatang laut. Jika Lingxi memiliki peringkat yang lebih tinggi dan keterampilan bertarungnya lebih baik, kekuatan tempurnya mungkin tidak kalah dengan Ling Hua. Setelah setengah batang dupa, pertahanan perisai Lingxi hancur, dan akhirnya dia tidak bisa bertahan lagi, dan terpaksa mundur. Jika perisainya rusak, Fei Long akan memberinya 1 lagi, tetapi kekuatannya akan segera habis, jadi dia harus kembali untuk pulih. Tidak mungkin, medan pertempurannya keras, dan jumlah lawannya banyak, dan pada dasarnya tidak ada peluang untuk pulih. Saat ini, ke-6 kaisar di atas menghadapi pengepungan musuh hampir 10 kali lipat, dan mereka tidak jauh lebih baik. Ling Huang adalah orang pertama yang tidak sanggup menanggungnya, dan orang pertama yang mundur. Setelah itu adalah Sang Guanjin. Sang Guanjin awalnya adalah pria yang renyah, jadi dia tidak cocok untuk masuk jauh ke dalam kelompok musuh untuk bertarung. Da Jiao tidak dapat menahannya lagi, dia tidak dapat menopangnya hanya dengan perisai. Meskipun kekuatan serangannya sangat kuat dan dia telah membunuh banyak kaisar binatang laut tingkat tinggi, dia masih harus mundur bersama naga besar itu. Binatang asap ungu itu menghajar semua kaisar di bawah, dan kemudian memimpin kerumunan, langsung menyerang 4 kaisar yang tersisa di pinggiran. Dengan tambahan Xian Bis, tekanan pada 4 kaisar meningkat dengan sia-sia, dan mereka menolak mundur, terus mendukung mereka dengan keras. Untungnya, Ming Yue adalah Raja Binatang Buas,
dengan unicorn giok memimpin formasi, dan 5 unicorn lainnya membantu, dan langsung membawa binatang asap ungu itu. Hanya ketika Ming Yue menahan Xian Beast, 3 kaisar lainnya dapat terus bertahan, jika tidak, mereka akan digulingkan oleh Xian Beast dalam sekejap. Setelah setengah batang dupa lagi, pertempuran menjadi sangat pijar, dan semakin banyak kaisar binatang laut yang jatuh, dan semua mayat raja binatang laut yang hancur jatuh dari langit. Ribuan kaisar binatang laut menyerang. Dari awal medan perang kaisar hingga saat ini, semua kaisar binatang laut tingkat menengah dan rendah telah mati, dan lebih dari 2/3 kaisar binatang laut tingkat tinggi telah jatuh, hanya menyisakan hampir 100. Demi nasib kaisar, klan binatang bercakar 8 membayar mahal, dan elit kaisar binatang hampir musnah. Saat ini, Linghua dan Anyu tidak tahan lagi, dan dipukuli satu demi satu. Tidak lama kemudian, lelaki tua buta itu menghabiskan seluruh kekuatannya dan memenggal beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi sebelum dijatuhkan dari langit. Pada akhirnya, selain Lu Chen yang dikepung di area inti, hanya Ming Yue yang tersisa. Pertahanan perisai Ming Yue telah dihancurkan berkali-kali, dan Fei Long terus menambahkan perisai, dan perisai padanya. Pada akhirnya, Fei Long hanya mengambil kembali pot kekaisaran orang asli yang sombong itu dan menyerahkannya langsung ke Ming Yue. Ming Yue memiliki baju besi unicorn dan batu unicorn untuk melindunginya, jadi pertahanannya sudah sangat kuat. Setelah Fei Long menggantinya dengan pot kekaisaran, kekuatan pertahanannya langsung meningkat pesat, dan dia bisa terus bertarung dengan semua raja binatang laut di pundaknya. Hanya saja Ming Yue bukanlah Lu Chen, kekuatan tempur pribadinya terbatas, dan dia tidak membunuh banyak binatang dengan melompati barisan, jadi dia hanya menahan sejumlah kecil kaisar binatang laut untuk Lu Chen. Dan Lu Chen, aku telah menawarkan Zanba sepanjang waktu. 1 pisau 1, jangan pernah gagal. Zantian sangat kuat, tetapi juga memiliki kekurangan. Menarik pisaunya lambat dan menghabiskan banyak energi. Ia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di pertandingan tunggal dan sulit dalam pertarungan kelompok. Jika tidak, setelah bertarung begitu lama, Lu Chen akan membunuh semua kaisar binatang laut. Lu Chen menebas lebih dari 10 kali, dan akhirnya membunuh kaisar binatang laut tingkat tinggi. Energi di tubuhnya kosong, dan dia perlu minum pil. Tidak perlu meminum cairan esensi spiritual, ada seorang kaisar medis di bawah yang memberinya aliran vitalitas yang stabil, energi fisiknya selalu penuh, dan dia tidak pernah gagal. Tetapi ketika energi sebenarnya habis, pil energi spiritual perlu dikonsumsi dari waktu ke waktu, jika tidak maka tidak dapat dipulihkan. Karena kaisar hanya memiliki sedikit orang, Linghua telah ikut serta dalam pertempuran dan tidak dapat membantunya. Namun, Linghua telah dikalahkan, jadi dia tidak lagi muncul untuk bertarung, sehingga dia dapat berkonsentrasi untuk membantunya memulihkan esensi aslinya. Jadi, ketika dia hendak meminum pil ki spiritual pola api, energi spiritual khusus yang kuat muncul dari bawah dan mengalir langsung ke tubuhnya, menyebabkan esensi sejatinya pulih dengan cepat. Oke, lalu lanjutkan memotong. Lu Chen mengangkat semangatnya, mengangkat pisaunya dan menebas, dan kaisar binatang laut tingkat tinggi ditebas dan meledak di tempat. Setelah itu, energi Lu Chen penuh, dan dia terus menebas, hanya menyerang, bukan bertahan. Pertahanannya adalah tanggung jawab Fat Dragon, dia hanya perlu membunuh kaisar binatang laut yang tersisa. Setelah setengah batang dupa, hampir 100 kaisar binatang laut dipenggal dan hanya tersisa 50, tetapi Ming Yue tiba-tiba mundur. Awalnya, Ming Yue masih bisa membawanya, tetapi jumlah kaisar binatang laut semakin berkurang, dan Lu Chen menjadi semakin berani, jadi dia tidak ingin membawanya lagi. Dia ingin menyerahkan medan perang kepada Lu Chen, sehingga semua kecemerlangan akan tetap ada pada Lu Chen, dia tidak bisa mengandalkan medan perang untuk menghilangkan sinar cahaya apapun. Selain itu, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan dia harus datang lebih awal, jika tidak maka akan terlambat. Bum bum bum, jauh di atas langit, kanopi darah bermekaran satu demi satu, kaisar binatang laut semakin banyak mati, dan Lu Chen memotong semakin cepat. Pada akhirnya, hanya tersisa 20 atau lebih, dan situasinya telah berakhir. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan dibunuh oleh Lu Chen. Xian Beast marah, cemas dan takut. Ribuan kaisar binatang bercakar 8 bertempur, dan akhirnya hanya beberapa kaisar yang tersisa. Mereka benar-benar tidak bisa melawan lagi. Jika tidak, mereka semua akan dipenggal oleh Lu Chen,
dan para elit klan gurita akan hilang sepenuhnya, dan mereka mungkin tidak dapat memulihkan vitalitas mereka setelah bersembunyi selama jutaan tahun lagi. Pada saat ini, Lu Chen berhenti untuk mengeluarkan pedangnya, dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Fei Long, lepaskan pot kura-kura di tubuhku. Aku ingin memancing binatang asap ungu itu untuk mengambil tindakan, jika tidak bajingan itu akan lari. Petik 2. Dimengerti, dipahami, diterima. Saudara akan menipu orang lagi, tidak, dia akan menipu hewan lagi. Fat Dragon mengirimkan transmisi suara seperti tawa gila, lalu dia membuka tangan besarnya dan menutupnya untuk menutupi langit, melucuti perisai semua orang dan mengambil kembali semua pot dan perisai. Saat berikutnya, pot kekaisaran menghilang dari tubuh Lu Chen, yang menarik perhatian Xian Bis yang hendak melarikan diri. Xian Bis takut Lu Chen curang, jadi dia dengan cepat melirik kaisar di bawah, dan menemukan bahwa perisai kaisar telah hilang. Lihatlah ribuan prajurit di Legiun Fanatik, perisainya juga menghilang. Namun, bocah gendut yang dilindungi oleh Fanatik Legion tiba-tiba menghilang. Pada saat kritis, bocah gendut telah menjadi kaisar lagi. Xian Bis mendongak dan melihat lingkaran cahaya kekaisaran yang tergantung di langit masih ada, mengumpulkan cahaya dengan sangat lambat, seolah-olah seseorang sedang membuktikan kaisar. Benar saja, Fei Long sedang dalam perjalanan kembali ke Kaisar Zhengdi, dia mungkin dalam keadaan samadhi, dan dia tidak punya waktu untuk melepaskan pertahanan perisainya. Xian Bis sangat gembira, dan buru-buru menyapa Kaisar Binatang Laut yang tersisa. Ayo bertarung bersama, kita akan bisa membunuh Lu Chen dan membalaskan dendam Kaisar klan gurita kita yang telah meninggal. Membunuh. Lebih dari 20 Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi merespons secara serempak, dan segera berguling ke arah Lu Chen dengan panik. Memotong. Ketika Lu Chen melihat pihak lain telah ditipu, dia tidak sopan, dan dia memotongnya dengan pisau. Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi yang bergegas ke depan ditusuk, tentakelnya meledak, dan tubuhnya terpotong-potong. Tetapi Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi lainnya tidak memperlambat kecepatan serangan mereka karena kematian kaki tangan mereka, dan tentakel menyerang satu demi satu. Ketika Lu Chen mencabut pisaunya, dia terkena tentakel, organ dalamnya hancur di tempat, dan dia juga terlempar sejauh 10.000 kaki. Ini adalah harga untuk memikat musuh, dan Lu Chen telah lama mempersiapkan mentalnya, jika tidak, dia tidak akan bisa menipu binatang asap ungu itu. Dengan bantuan tubuh super tirani, kekuatan tentakel tidak akan meledak di tempat. Selama masih ada satu nafas, Wanner bisa mempertahankan nyawanya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun di antara kaisar di bawah, banyak orang yang ketakutan, dan beberapa bahkan ingin naik untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya letaknya terlalu jauh dari ketinggian Lu Chen, dan hari bunga bakung akan menjadi dingin saat mereka bergegas. Cepat, manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Xian Bis sangat gembira, dan memimpin kerumunan untuk mengejar, dan ingin segera menggantikan Lu Chen. Namun, tubuh Lu Chen diselimuti vitalitas yang agung, luka-lukanya pulih dengan cepat, dan energinya terus terisi. Ketika semua kaisar binatang laut terbang mendekat, Lu Chen tiba-tiba mengangkat pedang kaisar, dan kemudian menebas, meledakkan Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi, dan binatang asap ungu yang mengikuti di belakangnya terlihat. Ayo, Xian Bis, ayo bertarung sampai mati. Kata Lu Chen, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tapi bukan kita berdua yang bertarung satu lawan satu, tapi 20 dari kita bertarung melawan salah satu dari kalian. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu tidak akan mampu menahan pukulan dari begitu banyak tentakel. Zibisian tertawa, dan menyerang Lu Chen berdampingan dengan Kaisar Binatang Laut lainnya. Itu belum tentu benar. Lu Chen tersenyum, mengangkat Kaisar Saber, dan membidik binatang Xian. Saat berikutnya, arus aneh melonjak di langit. Sebuah kuali muncul dari udara tipis. Panci yang muncul entah dari mana adalah perisai utama Fat Dragon, pot pertahanan di tingkat kekaisaran. Panci kekaisaran langsung jatuh, secara langsung memberkati Lu Chen, menarik garis pertahanan yang menakutkan untuk menahan serangan. Apapun, semua tentakel yang ditampar oleh gelombang itu ditangkap oleh pot kekaisaran, dan kekuatan serangannya belum mencapai Lu Chen, semuanya hancur. Bukankah ini perisai si bocah gendut? Bukankah bocah gendut itu pergi menemui kaisar? Sertifikasi kentut, munculnya perisai berarti bocah gendut itu belum membuktikan kaisar, dan dia menipu kita. Pada saat itu, semua kaisar binatang laut menjadi pucat karena terkejut, dengan keputusasaan di mata mereka.
Lu Chen awalnya adalah orang terkuat di medan perang kaisar, dengan kekuatan pedang yang tak terkalahkan, dan dengan bantuan perisai utama setengah kaisar, bagaimana dia bisa bertarung. Lu Chen, kamu menggangguku. Xian Bis terkejut dan marah, mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang, dan terlebih lagi mengetahui bahwa dia tidak dapat melawan Lu Chen dengan putus asa. Dia bahkan tidak bisa memecahkan potnya, dan dia tidak bisa memukul Lu Chen sama sekali. Dia akan berjuang untuk hidupnya. Ini hampir seperti dieja. Namun, ia sudah bergegas ke arahnya, dan keenam tentakel menyerang, dan semuanya diblokir oleh pot kekaisaran. Untuk sementara, sudah terlambat untuk berbalik dan melarikan diri. Karena, pedang Kaisar Lu Chen menebasnya. Zantian, pedang ke-8. Dengan satu tebasan, aura pedang membubung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Berat dari kekuatan pedangnya menembus lapisan ruang, menghancurkan kehampaan, dan mengunci monster asap ungu itu. Bertarung, melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, Xian Bis meraung dengan marah, mengangkat 6 tentakelnya, dan mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan telak Lu Chen. Bum 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 bum. 6 ledakan besar terdengar, mengguncang segala arah. Ke-6 tentakel itu dipotong oleh bilahnya dan meledak satu demi satu. Kekuatan yang tersisa dari pedang kaisar kuat, dan bilahnya terus ditebas. Bum bum bum, bilahnya penuh dengan tentakel di mana-mana, memotong dan meledak sepanjang jalan, dengan dering tak berujung. Semua tentakel binatang asap ungu itu terpotong, berubah menjadi gurita telanjang, tanpa kemampuan untuk menahan pedangnya. Tentakel yang dipotong di belakang bukan berasal dari Xian Bis, tetapi dari beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi di sekitarnya. Untuk menyelamatkan Xian Bis, kaisar binatang laut tingkat tinggi itu mengorbankan tentakel mereka untuk memblokir pedang Xian Bis dan mengurangi kekuatan pedang Lu Chen. Ledakan tersebut berlangsung puluhan kali, puluhan tentakel diledakkan oleh bilahnya, dan kekuatan bilahnya habis. Kaisar asap ungu, ayo pergi. Kaisar binatang laut tingkat tinggi bergerak dan mendorong keluar binatang asap ungu itu. Klan binatang bercakar 8 telah mengintai selama jutaan tahun, dan telah mengumpulkan ribuan kaisar binatang. Dalam pertempuran saat ini, mereka hampir musnah. Raja gurita termuda dari binatang Xian, dan yang berpangkat tinggi, sudah menjadi satu-satunya harapan klan gurita dan tidak boleh hilang. Oleh karena itu, kelompok terakhir kaisar binatang laut lebih memilih mengorbankan diri mereka sendiri daripada mempertahankan Xian Bis. Tapi tentakel Xian Bis terpotong, hanya menyisakan tubuh telanjangnya, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sekarang, giliran Lu Chen yang cemas, dia sama sekali tidak ingin melepaskan Xian Bis. Tidak banyak kaisar gurita yang tersisa, jadi tentu saja mereka ingin membunuh mereka semua dan memusnahkan mereka. Terutama Xian Bis, yang masih sangat muda, memiliki pangkat tinggi, memiliki penglihatan energi ungu di tubuhnya, dan sangat kuat. Hal yang paling merepotkan adalah orang ini juga sangat membenci umat manusia. Dia adalah ancaman besar bagi umat manusia, dan dia harus dibunuh jika harus, dan dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Kalau tidak, itu berarti membiarkan harimau kembali ke gunung, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Masalahnya adalah, kelompok kaisar binatang bercakar 8 yang tersisa mengelilinginya dengan erat, menghalangi jalan pengejarannya, jelas mencoba menahannya dan mengulur waktu bagi binatang asap ungu itu untuk melarikan diri. Di mana para kaisar? Lu Chen melihat ke bawah dan menemukan bahwa kaisar tidak diam, mereka semua sedang beraksi, dan mengejar binatang asap ungu itu. Pengejar tercepat ternyata adalah sangguan jin yang sedang menunggangi Jiao besar. Reaksi para kaisar sangat cepat, tetapi sayangnya jaraknya terlalu jauh, dan kecepatan pelarian Xian Bis begitu cepat sehingga bahkan banjir terbang Jiao tidak dapat mengejarnya. Pada saat itu, Lu Chen menemukan bahwa tidak ada cara untuk mencegah binatang asap ungu itu melarikan diri. Binatang asap ungu telah melarikan diri, jadi jangan lari, kalian semua tetap di sini. Lu Chen sangat kesal, wajahnya begitu gelap hingga merembes air, dan matanya membuat orang bergidik. Karena binatang Xian tidak dapat dibunuh, tidak ada kaisar binatang laut yang tersisa yang dapat pergi. Kami tidak bermaksud pergi, kami hanya ingin kaisar Xian pergi. Binatang buas kami semua sudah sangat tua. Menurut ras manusia Anda, mereka sudah sangat tua, dan mereka telah melompat-lompat dalam beberapa hari. Kaisar Xian adalah seorang jenius langka dari klan gurita kita. Selama dia masih hidup, klan gurita masih memiliki harapan untuk bangkit. Lu Chen,
Gunakan pedangmu, kamu bisa membunuh kami satu persatu, tapi kamu tidak bisa membunuh harapan gurita. Kaisar binatang laut tingkat tinggi itu berdiri dengan bangga, menantikan kematian, dan masih dengan keras kepala menghentikan Lu Chen. Maumu, Lu Chen mengangkat kaisar pisau dan hendak membidik kaisar binatang laut berpangkat tinggi di depan, ketika tiba-tiba terdengar raungan unicorn yang marah dari jauh. Mengaum, gelombang suara yang kuat dari kilin roar bergetar ke segala arah, menggetarkan bidang kabut darah sura, dan menggetarkan seluruh langit. Saat auman unicorn menyebar, itu juga disertai dengan sekumpulan benda yang terbang dengan kecepatan tinggi, bergegas menuju Lu Chen dari jauh ke dekat. Masa itu bukanlah apa-apa, melainkan segumpal daging yang sangat besar, dan hanya setelah terbang mendekat barulah terlihat dengan jelas bahwa itu adalah segumpal daging. Tubuhnya telanjang, dan ada kepala besar dengan mahkota lingkaran cahaya terang di kepalanya. Ternyata itu adalah kaisar binatang bercakar 8 tingkat tinggi tanpa tentakel. Itu adalah Xian Bis yang melarikan diri. Selain itu, binatang Xian tidak terbang secara normal, tetapi terbang ke samping, seolah-olah diterbangkan oleh seseorang. Mengaum, raungan unicorn yang marah terdengar lagi. Seekor unicorn giok jernih muncul, dengan cepat menyusul monster asap ungu itu, lalu mengangkat lengan unicorn, dan menghancurkannya dengan keras. Boom! Binatang asap ungu yang terbang secara horizontal terkena lengan unicorn, dan dikirim terbang lagi, dan sambil berteriak, ia melaju ke arah Lu Chen. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang dan binatang di tempat kejadian, dan mereka semua tercengang. Kaisar asap ungu, Giok Kilin, Kaisar Xian dipukul mundur oleh Yu Kilin. Tentakel Kaisar kabut ungu telah dipotong, jadi dia tidak bisa menahan Jade Kilin. Cepat, selamatkan Kaisar Xian. Pada saat itu, semua kaisar binatang laut pulih dari keterkejutannya dan berbalik untuk menyelamatkan Xian Bis. Namun, seseorang bereaksi lebih cepat dari mereka, bertindak lebih dulu, bergegas keluar, dan menyapa binatang asap ungu itu dengan pisau. Orang itu tidak lain adalah Lu Chen. Lu Chen hendak membunuh kaisar binatang laut tingkat tinggi itu, tetapi sebelum Zantian sempat berkorban, binatang asap ungu itu telah dipukul mundur oleh unicorn giok, mengenai ujung pisaunya. Tidak, Xian Bis telah dipukuli setengah mati oleh lengan kilin, dan tiba-tiba melihat Lu Chen membidiknya dengan pisau panjang terangkat tinggi, dan langsung merasa ngeri. Mati, Lu Chen mendengus dingin, menebas pedang kaisar di tangannya, dan mengunci Xian Bis. Ledakan, bilahnya menebas, mengenai tubuh Xian Bis, dan langsung memotongnya menjadi kanopi darah. Kaisar binatang tingkat ketiga yang paling kuat dari klan binatang bercakar 8 jatuh seketika bahkan tanpa berteriak. Di antara langit dan bumi, hanya ada seberkas udara ungu yang melayang tertiup angin, perlahan menghilang. Xian meninggal, potongan bagus. Jadi bagaimana dengan Kaisar binatang bercakar 8 yang terkuat? Itu tidak sama dengan Lu Chen yang memenggal kepala jiwa orang mati. Kaisar Agung tidak keluar, Raja Lu tidak terkalahkan. Raja yang luar biasa, bakat Lu Chen kelas 1, cepat atau lambat dia akan dinobatkan sebagai kaisar, dia harus dipanggil Lu Huang. Benar, dalam perjalanan seni bela diri, yang kuat dihormati. Kekuatan tempur Lu Chen telah lama melampaui jangkauan kaisar. Ia tidak lain hanyalah setengah kaisar. Pada saat itu, para kaisar terkejut sekaligus bahagia, dan langsung bertepuk tangan dan bersorak. Yang paling dikhawatirkan oleh para kaisar adalah melarikan diri dari monster asap ungu, meninggalkan masalah besar. Sekarang, masalah di masa depan telah dihilangkan oleh Lu Chen, dan semua kaisar merasa lega. Tidak, Kaisar Kabut Ungu telah jatuh. Lu Chen, kamu telah membunuh satu-satunya harapan kami, apa gunanya kami hidup? Bertarunglah dengan Lu Chen, bertarunglah dengan Yu Qilin. Namun, Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang tersisa pulih dari keterkejutannya, semuanya sangat sedih, mereka semua lebih memilih mati daripada mati, dan semuanya menyerang Lu Chen dengan putus asa, dan beberapa bahkan mereka juga bergegas menuju unicorn giok, ingin membalas dendam pada binatang asap ungu itu. Lu Chen dilindungi oleh pot kekaisaran, dan Kaisar binatang laut tidak bisa menyakitinya sama sekali, tetapi dipenggal olehnya satu persatu. Giok unicorn tidak memiliki pelindung apapun, tetapi ia memiliki baju besi unicorn sebening kristal, yang dapat menahan serangan beberapa tingkat tinggi, Kaisar binatang laut tingkat tinggi tanpa cedera serius. Namun, Yu Qilin masih di bawah umur dan kekuatannya terbatas,
jadi cukup sulit baginya untuk menghadapi pengepungan beberapa kaisar binatang laut gila. Itu kaisar binatang masih ada di sana, tidak seperti binatang Xian, yang hanya berupa segumpal daging, dan unicorn giok manapun tidak dapat melawan. Terlebih lagi, kaisar binatang laut tingkat tinggi ini telah mampu bertahan sampai sekarang, dan kekuatan mereka cukup kuat, dan mereka bahkan dapat menerima pukulan dari lengan unicorn. Oleh karena itu, Yu Qilin tidak tahan setelah beberapa pukulan. Tetapi pada saat ini, Ming Yue bergegas, memimpin 5 binatang perang unicorn lainnya untuk bergegas maju, dan segera mengambil alih kaisar binatang laut tingkat tinggi, langsung mengurangi tekanan pada Yu Qilin. Meskipun kelima unicorn adalah binatang setengah dewa, mereka adalah binatang resmi dari Master Binatang, dan kekuatan mereka meningkat seiring dengan basis budidaya Ming Yue, dan tidak terpengaruh oleh pertumbuhan. Tapi unicorn giok adalah binatang pendamping Ming Yue, yang terlahir bersamanya, binatang perang tidak resmi. Kekuatan binatang itu terkait dengan pertumbuhan, bukan dengan tuan binatang itu. Oleh karena itu, 5 unicorn setingkat demigod dapat menemani Ming Yue dalam pertarungan reguler. Dalam aspek ini, unicorn giok di bawah umur memang tidak sebagus 5 unicorn biasa, namun bukan berarti unicorn giok itu tidak bagus. Setelah kekuatan supernatural kelahiran Yu Qilin terbangun, itu akan menjadi keterampilan magis, sangat mengagumkan. Baik auman unicorn maupun lengan unicorn tidak sebanding dengan unicorn biasa. Namun dalam pertarungan kelompok, kelima unicorn tersebut tetap tampil baik, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa untuk bertarung dengan beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi. Pertahanan si Qilin sangat kuat, itu hanyalah perisai daging yang tidak bisa dihancurkan, menahan serangan kaisar binatang laut tingkat tinggi itu, dan melindungi serangan balik Ming Yue dan Qilin lainnya. Yu Qilin bersembunyi di belakang si Qilin, mengaum dengan penuh semangat, dan Qilin terus-menerus mengaum, mengejutkan pikiran para kaisar binatang laut tingkat tinggi itu. Kadang-kadang, Yu Qilin juga melancarkan serangan diam-diam, dan ketika dia melihat kesempatan, dia akan melemparkan lengan Qilin. Bahkan jika kaisar binatang laut tingkat tinggi dijatuhkan, dia masih akan terluka parah. Yang terpenting, salah satu pot kekaisaran Feilong dibuang tepat waktu, dan berkah diberikan kepada Ming Yue. Pada saat itu, kekuatan pertahanan Ming Yue bahkan lebih kuat dari kekuatan Lu Chen. Kamu baru saja bermain bagus, kenapa kamu tiba-tiba kabur, kenapa kamu pergi? Sambil memenggal kepala binatang itu, Lu Chen bertanya pada Ming Yue. Ada sepanci naga gemuk, kamu bisa membunuh semuanya sendiri, aku tidak perlu tinggal. Ming Yue tersenyum, dan berkata, Kaisar binatang laut ini bukan tandinganmu, dan mereka akan selalu melarikan diri. Jalan yang harus dilalui adalah penyergapan, dan dia bertemu dengan binatang asap ungu dan melarikan diri. Xiao Yu membenci asap ungu binatang buas karena mengalahkannya, jadi Xiao Yu mengambil binatang asap ungu itu. Binatang itu dipukul mundur. Petik 2. Bagus sekali, penyergapannya kuat, dan pemukulannya juga kuat. Lu Chen tertawa, dan terus menebas dengan kaisar saber di tangannya. Saat dia terus menebas langit, kaisar binatang laut terus berjatuhan. Setelah memenggal kepala semua kaisar binatang laut di sekitarnya, Lu Chen pergi membantu Ming Yue dan memenggal beberapa kaisar binatang laut di sana. Jauh di atas langit, ada kanopi darah yang bermekaran seperti bunga, bangkai gurita yang hancur berjatuhan satu demi satu, dan terjadilah ledakan yang tiada henti, yang merupakan lagu kiamat kaisar gurita. Ketika kaisar binatang bercakar 8 tingkat tinggi terakhir ditebas oleh pisau kaisar, pertempuran para kaisar telah berakhir. Lu Chen perkasa, Raja Lu perkasa, Kaisar Lu perkasa, bosnya perkasa, kakak perkasa. Ketika daging dan darah kaisar binatang bercakar 8 yang terakhir hancur, para kaisar bersorak dan legiun bersukacita. Jangan perkasa, jam berapa sekarang, betapa hebatnya menjadi perkasa, cepat bersihkan medan perang. Lu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, dia langsung memberi isyarat, dan ribuan anggota legiun segera mengerti, dan bergegas turun ke langit, seperti elang menerkam anak ayam, ke tanah. Di tanah, ada ribuan pil Beast Emperor tersebar di mana-mana. Sebelum kaisar dari klan lain bereaksi, mereka harus membersihkan medan perang dengan kecepatan yang tidak bisa menutupi telinga mereka dan mengambil semua pil Beast Emperor. Menurut gaya Lu Chen, tidak boleh ada yang tersisa, singkirkan semuanya. Benar saja, ketika kaisar dari klan lain pulih dari kegembiraan mereka menemukan bahwa Beast Emperor pil di tanah telah hilang. Ribuan orang di Legiun Zelot seperti embusan angin menyapu dedaunan yang berguguran,
dan mereka musnah dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan sampah. Mereka benar-benar sekelompok binatang perampas pil. Sebelum berakhirnya medan perang kaisar, situasinya sangat buruk. Para kaisar sedang berperang, atau menyembuhkan, atau memulihkan diri. Semua orang penuh semangat juang, dan semua orang khawatir. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa melihat masa depan hari esok, matahari. Siapa yang tidak tahu jika pertempuran ini akan kalah? Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki waktu luang untuk mencari bis Emperor Pils yang tersebar. Namun, Lu Chen sudah bersiap. Setelah pertempuran selesai, dia akan segera memerintahkan orang untuk bekerja. Ribuan kaisar binatang laut memiliki ribuan pil kaisar binatang, tidak bisakah Lu Chen menyerah? Tapi Lu Chen tidak turun untuk mencari bis Emperor Pelet, tetapi langsung lari ke Fei Long. Fei Long menyela Kaisar Zheng, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan itu. Bisakah Lu Chen tidak khawatir? Benar saja, wajah Fei Long kuyu dan pucat, seolah-olah dia pingsan, sedikit hancur. Ini adalah konsekuensi dari interupsi Kaisar Zheng. Jika dia tidak menjadi gila, itu adalah keberuntungan si naga gemuk. Syukurlah, kamu baru saja membalikkan energi darahmu, kamu tidak meledak dan mati, dan kamu masih mendapatkan kehidupan yang gemuk kembali. Lu Chen melangkah maju untuk mendukung Fei Long, dan ketika dia memeriksa tangannya, dia segera merasa lega, hanya saja kamu berhenti membuktikan Kaisar dan tidak sepenuhnya mengintegrasikan keberuntungan Kaisar. Keberuntungan Kaisar mungkin hilang mulai sekarang, dan kamu akan melakukannya tidak akan pernah bisa membuktikan Tao lagi, dan kamu tidak akan pernah berhasil, Kaisar. Tidak masalah, ini takdir. Aku tidak memiliki takdir Kaisar, dan aku tidak akan memaksakannya. Fat Long memaksakan senyum, dan berkata dengan menyesal, dalam situasi sekarang, jika aku tidak berhenti membuktikan Kaisar, semua orang akan tamat. Lalu buktikan juga Mao Di. Itu benar, jika kamu tidak melepaskan perisainya tepat waktu, itu akan menjadi akhir yang lain sekarang. Kaisar binatang laut sedang merayakan kemenangannya, dan kita semua naik ke surga dan kembali ke tahta kita. Lu Chong menganggukkan kepalanya dengan berat, dan tidak ada yang salah dengan kata-kata Fei Long. Kunci kemenangan dalam pertempuran kaisar ini adalah pertahanan perisai naga gemuk, yang menjatuhkan seluruh kelompok kaisar binatang laut. Fei Long menyela pengorbanan besar Kaisar Zheng, meskipun disesalkan, itu sepadan. Omong-omong, saya sekarang memiliki lingkaran cahaya mahkota kaisar, tetapi saya tidak memiliki kekuatan kaisar. Bagaimana situasi saya? Fei Long bertanya. Setengah kaisar, kata Lu Chen. Hahaha, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih berada di level seorang kaisar yang hebat. Fei Long sangat gembira, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kaisar itu kentut, setengah kaisar berada di antara kaisar dan kaisar, lebih tinggi dari kaisar, lebih rendah dari kaisar. Lu Chen melirik Fei Long, dan berkata dengan marah, sebenarnya, kamu bukan milik kaisar, kamu masih dalam kategori kaisar. Aku akan pergi, mahkota kaisar sudah habis, aku tetap kaisar. Senyum Fei Long membeku, kesenjangan mentalnya terlalu besar, dia tidak tahan, matanya memerah, dan dia hampir marah. Kaisar di antara para kaisar lebih kuat dari 3 kaisar. Apa yang kamu inginkan? Lu Chen tersenyum, dan memeriksa denyut nadi Fei Long lagi, terutama untuk mengetahui apakah keberuntungan Kaisar Agung di tubuh Fei Long menghilang. Hasilnya, penjelajahan ini sangat mengejutkan Lu Chen. Keberuntungan Kaisar Agung belum hilang, dan sedang dikompres di titik akupuntur Bai Hui di atas kepala naga gemuk. Hanya saja Kaisar Agung Yun telah berhenti bergabung dengan Fei Long dan akan menghilang kapan saja. Yun kecil, jangan menghilang. Jika kamu menyukaiku, dengarkan saja aku dan bergabunglah. Dengan Fat Dragon, Lu Chen tidak peduli apakah Dadi Yun dapat mendengarnya atau tidak, dan berkata, pria gendut ini adalah saudaraku. Hubunganku sangat baik sehingga aku bisa memakai celana yang sama. Jika kamu membantunya membuktikan Kaisar, itu adalah sama saja dengan membantuku membuktikan Kaisar. Tidak ada bedanya. Oh, petik 2. Setelah beberapa saat, Lu Chen merasakan tanggapan samar dari Kaisar Agung Yun, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Agung Yun. Lagi pula, itu bukanlah respons yang baik. Jika kamu memang ditakdirkan untuk bersamaku, maka turutilah kemauanku. Lu Chen melepaskan keinginannya, mengikuti kesadarannya ke dalam tubuh Fei Long, mendarat di Kaisar Agung Yun, dan memaksa Kaisar Agung Yun untuk patuh. Tanpa diduga,
Kaisar Yun seperti binatang pemberontak, menolak menuruti keinginan Lu Chen. Kultivasi saya tidak cukup, dan kemauan saya tidak cukup kuat. Lu Chen segera mengalihkan kesadarannya, memasuki kedalaman lautan ingatan, dan menemukan ingatan yang tertutup. Ada kekuatan misterius yang tersembunyi dalam ingatan tertutup itu, dan ada keinginan abadi di dalamnya. Kehendak yang abadi, yang menakutkan, keinginan orang-orang yang luar biasa, bahkan melampaui keberadaan keinginan yang abadi. Jika Anda dapat memanggil keinginan yang abadi, belum lagi keberuntungan besar dari Kaisar, bahkan keberuntungan dari yang abadi harus menyerah. Namun, keinginan abadi itu jarang muncul, tetapi ketika Lu Chen membangunkan pembuluh darah naga, dia secara otomatis keluar untuk membantunya, dan bahkan menyelamatkan Lu Chen. Di masa lalu, basis budidaya Lu Chen terlalu rendah untuk memanggil keinginan abadi. Tapi sekarang, Lu Chen telah melampaui alam raja sejati, dan basis budidayanya jauh lebih kuat, jadi dia bisa mencoba menelepon. Benar saja, mungkin kultivasi Lu Chen lebih kuat, atau mungkin tertarik dengan nasib Kaisar, keinginan abadi itu benar-benar merespons Lu Chen. Tiba-tiba, celah kecil terbuka di memori tertutup, melepaskan keinginan abadi. Kemunculan kehendak abadi segera menyebabkan auman 5 urat naga dan getaran manik-manik yang kacau, dan bahkan menyebabkan darah di seluruh tubuh mengalir lebih cepat. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dan segera menggunakan akal ilahi untuk membimbing kehendak abadi, dan mendarat langsung di takdir Kaisar. Pada saat itu, Kaisar Yun gemetar, jinak seperti domba kecil, ia dapat melakukan apapun yang diinginkan Lu Chen. Saat berikutnya, Fei Long merasakan guncangan di kepalanya, dan aliran balik darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi hilir. Kemudian, lingkaran cahaya redup mahkota kekaisaran di kepala naga gemuk mulai bersinar lagi, yang merupakan simbol untuk terus membuktikan Kaisar. Kakak senior, aku telah menjadi seorang Kaisar lagi. Fei Long mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Buruan buktikan, kali ini kamu hanya bisa sukses, bukan gagal. Kata Lu Chen, aku adalah naga gemuk yang membuktikan Kaisar, dan aku pasti akan berhasil dalam waktu singkat, dan aku tidak akan pernah kalah. Alis, naga gemuk berseri-seri, ekspresinya arogan, dan dia tampak seperti ingin dipukuli, tetapi sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba tertutup, dan dia berubah dari kegembiraan menjadi ekstasi, dan langsung memasuki Kaisar Dingzeng. Sekarang tidak ada musuh, Kaisar akan melindungimu, perlahan-lahan kamu bisa membuktikan jalannya, dan tidak ada yang bisa mengganggumu. Lu Chen menyingkirkan keinginan abadinya, tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada naga gemuk yang sedang bermeditasi, dan kemudian meninggalkan Fei Long untuk bersaksi di langit, dan turun ke tanah sendirian. Tidak bisakah Fat Dragon dapat terus membuktikan dirinya sebagai Kaisar? Wanner bertanya. Ya, dia beruntung, keberuntungan Kaisar belum hilang, dia masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pencerahannya. Lu Chen mengangguk, dan berkata, semua orang di Legiun Fanatik, naik dan lindungi naga gemuk, dan pastikan naga gemuk tidak akan diganggu oleh siapapun. Ya, di tempat kejadian, semua orang di Fanatik Legion merespons secara serempak, dan terbang ke langit satu demi satu, mengelilingi naga gemuk itu lapis demi lapis, melindungi naga gemuk itu. Lu Chen, ini semua pil Beast Emperor, tidak ada satupun yang tersisa, semuanya ada di tangan. Sangguan ingin menyerahkan cincin luar angkasa. Tidak ada satupun yang tersisa. Lu Chen membuka cincin interspatial dan mengamati tumpukan Beast Emperor Pills di dalamnya, dan tidak bisa menahan cemberut. Ya, tidak ada satupun yang tersisa, bahkan sampah pun tidak. Sangguan ingin mengangguk. Tidak, masih ada satu lagi, kamu tidak mengerti. Kata Lu Chen, mustahil, sekelompok saudara kita secara pribadi telah memindai medan perang, dengan radius 1 juta mil, kita telah memindai semuanya. Sangguan menunjuk ke anggota inti Legiun, dan berkata, jika ada pil binatang, meskipun terkubur 3 kaki di bawah tanah, itu tidak akan luput dari pelantikan kami. Ini aneh, siapa yang meminum pil binatang itu? Lu Chen mengerutkan kening lebih dalam. Pil binatang itu. Sangguan Jin berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menepuk pahanya di tempat, mungkinkah itu pil binatang macan putih? Itu pil binatang ilahi. Pil binatang ilahi. Mendengar suaranya, Kaisar binatang tua itu bergerak. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia dengan cepat mencari kemana-mana di medan perang. Sebelumnya, Legiun Fanatik sedang mengumpulkan pil Beast Emperor, dan dia masih bisa menahan amarahnya. Meskipun Beast Emperor pelet jarang terjadi,
itu tidak cukup baginya untuk pergi keluar dan memperjuangkannya dengan risiko berselisih dengan Lu Chen. Tapi pil binatang ilahi berbeda. Apa yang harus saya katakan, dia juga ingin mencari bantuan. Jika pil binatang ilahi ada di sini, orang-orangku sudah mendapatkannya, jadi apakah ini giliranmu? Lu Chen menatap kaisar binatang tua itu dengan pandangan menghina, dan berkata dengan marah. Kami tidak menemukan pil binatang ilahi, jadi pasti ada yang meminumnya terlebih dahulu. Siapa yang meminumnya? Kata Sang Guan dengan bingung. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak memiliki kesempatan dengan pil binatang ilahi, jadi lupakan saja jika aku tidak bisa mendapatkannya. Sekarang aku punya sesuatu yang mendesak untuk keluar. Kamu dan saudara-saudaramu akan melindungi Fat Dragon dengan baik, dan tidak akan ada kesalahan. Bencana sudah berakhir, apa terburu-buru? Sang Guan ingin bertanya, Kaisar binatang laut tua itu terlalu mudah untuk dibunuh. Menurutku itu bukan bencana. Bencana sebenarnya belum datang. Lalu bencana apa sebenarnya? Sulit untuk mengatakannya, jadi aku akan keluar dan bertanya pada seseorang.